Kalau hukuman dengki, rakus itu adalah sebelum di akhirat sudah dihukum di dunia, dia tidak akan puas selamanya. Bahkan dengan hati dengki itu lihat sakitnya bertubi-tubi. Lihat tetangganya dagangannya sukses, sakit. Bangun rumah, sakit, 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 sakit. Di dunia sudah dihukum sebelum di akhirat. Maka sangat rugi orang yang miara kedengkian dan kerakusan. Rakus juga begitu. Ada orang diberi oleh Allah penghasilan sehari untuk makan sehari tapi candaria. Seperti burung. Gak pernah pusing dia. Wah, berjalan sama suami dan suami istri berjalan di pematang sawah dengan candaria ketawa-ketawa. Orang kaya pada bingung, apa yang bikin dia tersenyum? Hatinya yang riang. Mobilnya 16, rumahnya juga 16 itu. Tidurnya seberangan. Nggak ngomong, seminggu nggak ngomong sama suaminya. Ajib. Nah, manusia aneh. Karena kebahagiaan bukan dari tumpukan harta itu. Nah, kemudian dikuasai dengan kerakusan lihat. Dia punya perusahaan 10, kebakar 4. Stres, stroke, masuk rumah sakit. Kan bodoh dia. Masih 6. Masih 6. Cuman begitulah. Karena rakus akan tersiksa di dunia sebelum di akhirat. Spot jantung itu langsung jatuh sakit itu gara-gara perusahaannya hancur satu tuh. Padahal yang lain masih hidup. Kebodohan. Punya duit 500 juta, hilang 400 juta. Stres. Oh iya, masuk rumah sakit. Ya nasib buruk dia. Masih ada berapa? 100 juta. Cuman dia lupa masih ada tinggal. Begitulah karena sudah dikuasai dengan kerakusan, capek. Kata Nabi, kalaupun dia dikasih 1 lembah emas dia tidak akan cukup. Minta yang kedua. Kalau sudah kasih 2 minta yang ketiga. Terakhir kapan? Mulutnya kasih tanah baru diam, mati baru diam. Itu orang rakus. Dan kalau sudah rakus itu adalah bani ja'i'ani, lebih serem daripada 2 serigala. 2 serigala lapar yang dilepas. Tersiksanya dia. Jahatnya dia. Serigala itu sudah jahat kalau ketemu domba. Serigalanya 2 lapar-lapar. Itu pasti berebut dia. Kemudian domba 1 bisa berebut teman. Kalau domba 1 fokus. Domba banyak itu lihat. Serigala itu kalau dilepas 2 serigala di domba yang banyak, itu dia lagi makan domba, karena dia rakus melihat temannya makan tuh dilepas, dirubur lagi, rebut, habis dombanya. Rakusnya manusia kepada harta dan tahta melebihi daripada seremnya itu serigala. Maka jangan dipiara kerakusan. Nah ini dunia sudah tersiksa. Di akhirat ya dari hukuman-hukumannya. Kalau rakus di dalam hati, kemudian rakus di dalam hati, ngedengki di dalam hati, tidak sampai melakukan sesuatu zahir, dia hanya tersiksa di dunia saja. Misalnya apa? Dia ngedengki sama tetangganya. Tapi dia ditahan, dia mencaci, tidak ngolok, tidak, dia ngedengki. Tidak menyakitkan, tidak menghancurkan bisnisnya. Bahkan mungkin saya ngedengki, tapi saya mending saya tolong aja deh. Tapi saya ngedengki. Nah, ini justru jihad. Dia orang ini mulia. Ngedengki tapi tidak dilahirkan dalam bentuk perilakunya, ada di hati. Maka dia mujahadah. Memerangi, sebab kedengkian murah dari hati, yang dosa bukan dari sini. Dari sini kalau dia mengingkari, jihad namanya. Siapa yang nggak punya dengki? Ayo. Siapa yang nggak punya sombong? Siapa yang nggak punya dendam? Kita dimarahi sama orang, ya marah. Ada orang buat dolim, kita mencaci, menfitnah, kita marah. Manusia kita. Cuman kehebatan kita adalah kita meredam. Ada dendam. Tapi ingat, semua selagi masih di dalam hati, Allah tidak akan menghukumnya. Justru jihad. Dia paling gedengki. Tetanggaku sukses lagi. Anaknya tanya, bah itu sukses? Iya, doain nak semoga baik. Padahal dia sakit ngomong begitu, tapi terus sampai mati dia selamat dia. Justru dia adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Nah, baru nanti akan menjadi dosa kalau dengki sudah keluar dalam bentuk lesan, fitnah, ngomong sana ngomong. Hukumannya ahli fitnah, hukumannya menggonjeng di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menilai orang dengki itu juga kadang-kadang bisa muncul dari seorang yang dengki. Waspada, Anda bertanya bagus sekali. Akan tapi kami selalu menjawab dari 2 sisi. Jika orang kaya itu dengki, hendaknya berhenti. Tapi kadang-kadang kita yang fakir ini mendengki. Sehingga apapun yang dilakukan seorang kaya seolah-olah itu menggeser kita. Misalnya tadi dikatakan bisa jadi yang Anda katakan Anda benar, bisa saja Anda yang salah. Karena ini namanya majelis untuk belajar. Karena orang kaya itu mengembangkan ekonominya, sah dia. Kemudian dia juga membuat usaha-usaha kecil pun yang digerakkan adalah anak buahnya. Anak buahnya itu siapa sih? Ya mungkin ya orang bersama dengan dia. Artinya bisa jadi dia adalah orang yang sangat baik, ingin mengembangkan ekonomi masyarakat. Makanya
Yang tadi si kaya punya sifat dengki sangat jelek. Nasib lebih buruk lagi, kita sudah fakir ngedengki lagi. Naudzubillah. Setiap ada orang kaya, ini lagi pakai lagi, bisnis buka lagi di sana, buka lagi di sana. Bisa jadi dia itu punya niat baik. Semakin banyak usaha yang aku buat, semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Bisa saja begitu. Maka hilangkan kedengkian darimu wahai orang kaya, dan juga wahai si fakir. Jangan sudah fakir ternyata hatimu dikuasai kedengkian. Maka kami sampaikan, Anda yang Anda sampaikan bisa saja sangat benar, tapi bisa jadi jangan-jangan di dalam diri Anda juga ada kedengkian. Namanya nasihat. Anda memandang orang sukses, Anda tidak senang. Bisa jadi begitu. Dan bisa jadi orang sukses itu memang hati yang nggak benar. Yang jelas, baik dia ataupun Anda harus baik-baik hati semuanya. Yang kaya itu kalau ingin mengembangkan bisnisnya harus niat yang benar. Dan harus memperhatikan jangan sampai ada orang-orang kecil yang tergiles atau tergusur dan sebagainya. Bahkan kalau bisa malah mengembangkan ekonominya orang-orang kecil. Bagi kita yang kecil, lihat, jangan sampai naudzubillah, kaya pun ngedengki nggak boleh, apalagi sudah fakir, nyungsep lah kita di dunia sakit terus, nggak punya apa-apa, makan kurang lah, lihat orang sakit. Maka ini justru yang kedua ini lebih penting kita. Banyak orang mengatakan orang lain sombong karena sebetulnya dia telah disaingi oleh dia. Banyak seorang mengatakan orang yang dengki padahal dia adalah karena mengedengki, maka dia ngomong dia dengki. Ini yang paling bahaya. Dan ini kadang tidak disadari. Kenapa kita mengatakan si fulan sombong? Karena dia telah mengungguli kita. Sebenarnya yang sombong kita. Karena kita tidak pengen diungguli sama dia. Sombong banget tuh anak. Kenapa? Anak kemarin sore baru dia ngisi di majelis begini sudah, tidak nyapa saya. Loh, kamu yang sombong gara-gara tidak sapa saja marah. Aneh kan? Kadang-kadang nggak sadar. Gara-gara disapa sama ustadz muda, ini ustadz tua sepuh, ini rambutnya putih sudah bungkuk marah-marah. Orang anak muda nggak tahu diri, baru datang, nggak sopan santun, sombong, nggak pernah datang ke rumah ini, nggak pernah sowan ke rumah ini. Hei orang tua, kau yang sombong, nggak didatangi saja marah. Nah ini kadang-kadang mengatakan orang sombong, dia sombong. Mengatakan orang lain dengki, dia dengki. Makanya namanya ini tarbiyah. Semoga Allah menjauhkan kita dari dengki, semoga menjauhkan dari sombong.